Nama saya Laura Noprianti dari kelas 64.4C07 dengan NIM 64190169. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya, yang itu tugas pertemuan 11 yang berjudul manajemen lokasi dan berikan contoh kasusnya. Baik, sebelum saya menjelaskan, di sini saya ingin ngasih dasarnya dulu, pengertiannya dulu, di mana setiap unsur, setiap penempatan perangkat peralatan, mesin-mesin, hingga alat bantu untuk kegiatan produksi lainnya itu bisa dijalankan oleh perusahaan bila benar jika proses strategi lokasinya ini menguntungkan bagi perusahaan, khususnya kegiatan di produksi. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan tugas saya yang masuk ke dalam pengertian tugas saya yang pertemuan 11, yaitu manajemen lokasi. Di sini manajemen lokasi dan layout itu memiliki perbedaan, yaitu untuk layout sendiri adalah dia berkaitan tentang tata letak suatu mesin atau peralatan kegiatan perusahaan yang bersifat internal di suatu perusahaan. Sedangkan untuk lokasi adalah tempat di mana perusahaan itu beroperasi dan bersifat eksternal. Dan untuk persamaan layout serta lokasi adalah sama-sama membahas mengenai penempatan peralatan perusahaan. Layout dan lokasi ini memiliki tujuan utama, yaitu penempatan lokasi bagi perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat atau keuntungan lokasi yang secara efisien bagi perusahaan. Ini ada bentuk-bentuk efisien dari manajemen lokasi, yaitu efisien dari sisi penyerapan informasi. Di sini dia membicarakan hal ini memiliki lokasi yang dekat dengan instansi atau pihak yang terkait. Contohnya seperti pemerintahan, bank, rekan bisnis, hingga pelanggan dan calon pelanggan. Dan bisa yang kedua dilihat dari sisi operasional, di mana kegiatan ini berbicara tentang di mana perusahaan yang memilih lokasi ini secara efisien agar tidak mengeluarkan budget yang terlalu banyak. Contohnya seperti sewa tanah, sumber energi, serta bahan baku, dan bahkan sampai pajak yang bisa harga terjangkau. Manajemen lokasi memerlukan sebuah strategi. Kenapa strategi lokasi ini sangat penting? Yaitu karena setiap jumlah perusahaan di dunia selalu menggunakan konsep dan teknik untuk menjawab setiap masalah yang ada di perusahaan tersebut. Karena ini mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dan memiliki risiko sampai keuntungan secara keseluruhan di perusahaan itu. Contohnya, biaya transportasi dapat mencapai 25% dari harga jual produk, atau ini tergantung pada produk atau produksi atau jasa yang diberikannya ya. Contohnya, artinya itu 1/4 total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutupi biaya pengangkutan bahan mentah dan produk jadi yang dikeluarkan dari perusahaan. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi antara lain biaya pajak, upah pegawai, biaya bahan mentah, dan biaya sewa gedung. Lokasi memiliki pilihan tertentu, yaitu dari dia tidak berpindah tempat atau bahkan dia memperluas fasilitas yang ada untuk memajukan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain, yang artinya di mana jika lokasi perusahaan ini berkembang, maka perusahaan tersebut akan membuka cabang baru di tempat lokasi yang banyak pelanggan ataupun customer baru, calon customer. Dan yang ketiga adalah menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi, yang artinya di sini adalah menutup lokasi yang kurang penting, bahkan menutup perusahaan yang kurang
dijangkau masyarakat agar dipindahkan ke lokasi yang lebih terjangkau masyarakat atau lebih banyak konsumennya, yang lebih baik konsumen. Dan di sini keputusan itu bergantung pada ada beberapa jenis bisnis, yaitu dari satu, bisnis industri di mana bisnis ini yang membicarakan strategi untuk meminimalkan biaya. Dia tetap berpegang teguh pada inovasi hingga kreativitas, yang hal penting di lokasi industrinya. Dan untuk lokasi bisnis eceran atau jasa profesional ini meliputi atau dia terfokus untuk memaksimalkan pendapatan. Sedangkan untuk lokasi pergudangan, dia ini lebih dikombinasikan antara biaya dan kecepatan pengiriman. Penentu lokasi ini dia memerlukan pertimbangan, dilihat dari sisi input dengan para supplier, yaitu kayak kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, yang kedua dalam mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah. Contohnya kayak kita membangun perusahaan di lokasi yang belum ada banyak pabrik atau perusahaan yang kurang banyak di tempat ini, maka di situ pasti banyak masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja, maka kita kan bisa memberi mereka upah dengan harga yang minim untuk mereka untuk awal pembukaan perusahaan. Yang kedua adalah kemudahan dalam transportasi, di mana para calon customer bisa mengunjungi atau bisa mendatangi perusahaan kita dengan transportasi yang ada. Dan yang keempat adalah kemudahan dapat mendapatkan air, di mana air ini adalah peran utama dalam proses membentuk suatu lokasi tersebut. Dan dilihat dari sisi outputnya, dari penilaian customer, yaitu mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Yang kedua dalam melayani customer, agar lebih cepat atau tidak tanggapnya dari pihak perusahaan. Yang ketiga adalah berhubungan dengan rekan, ya, seperti pihak bank, supplier, dan sebagainya. Dilihat dari sisi prosesnya untuk menciptakan produk dan kegiatan operasional, yaitu pertimbangannya itu ada kondisi tanah, itu dia termasuk dari harga hingga iklim yang baik. Kita harus mempertimbangkan hal itu. Yang kedua adalah peraturan lingkungan hidup, contohnya seperti surat-surat kayak surat AMDAL, terus pengelola sumber daya dari industri hingga lingkungan yang tidak mengganggu sekitar. Yang ketiga, peraturan pemerintah mengenai pajak dan upah buruh, contohnya kita sebagai pihak perusahaan harus bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar agar kita mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat sekitar. Dan yang kelima adalah utility, seperti kita memperoleh utility seperti gas, listrik, air, transportasi, itu bisa kita cakup tidak terlalu jauh dari lokasi perusahaan. Di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Ini menurut negara ini, yaitu faktornya memiliki risiko politik, peraturan, sikap, dan intens dari pemerintahan. Yang kedua adalah permasalahan budaya dan ekonomi. Yang ketiga, lokasi pasar, di mana ketersediaan bahan baku, sikap customer baik maupun sikap produktivitas hingga sikap tenaga kerja hingga upah tenaga kerja. Yang kelima adalah persediaan pemasukan dan komunikasi serta sumber energi yang ada. Yang keenam adalah risiko nilai tukar dan mata uang. Yang kedua adalah menurut keputusan daerah. Di sini faktornya adalah dia dipengaruhi oleh keinginan perusahaan sendiri dan dari segi yang menarik perusahaan tersebut, seperti budaya, pajak, dan iklim. Yang ketiga adalah ketersediaan sifat serta serikat kerja dan upah tenaga kerja, baik biaya dan ketersediaan layanan umum dengan peraturan lingkungan yang hidup di tempat tersebut yang bersifat intens dari perusahaan
di mana perusahaan tersebut memiliki berdekatan dengan bahan baku dan konsumen maupun calon konsumen, dan biaya tanah hingga biaya pembangunan. 3. Secara umum, di mana kita melaksanakan strategi lokasi memerlukan pertimbangan seperti produktivitas dari tenaga kerja, nilai tukar mata uang, hingga resiko mata uang yang ada. Dan yang ketiga adalah biaya serta sikap customer. Dan yang kelima adalah pendekatan dengan pasar maupun dengan supplier, dan dimana kita akan menghadapi suatu persaingan atau disebut clustering. Faktor lokasi dan inovasi. Di sini inovasi membicarakan tentang kreativitas maupun investasi, di mana hal ini sangat penting dalam membangun strategi operasi. Ini dia fokus terhadap syarat yang dia terfokus terhadap lokasi dengan biaya yang tidak terlalu mahal, dan memiliki 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing secara keseluruhan, yaitu input yang berkualitas tinggi dan khusus, contohnya kemampuan ilmiah dan teknik. Yang kedua adalah lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan global yang kuat. Yang ketiga adalah tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Yang keempat adalah adanya industri lokal yang berhubungan langsung dan yang mendukung inovasi tersebut. Contohnya, perusahaan Motorola dan Intel menolak lokasi-lokasi yang berbiaya rendah di Asia. Ketika lokasi tidak mendukung aspek lain, maka aspek yang penting dalam strategi mereka ada 4 alasan, yaitu 1. Persyaratan tenaga kerja yang sudah terlatih. Kedua adalah perlindungan kekayaan intelektual di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah potongan pajak untuk menutupi biaya peralatan. Yang keempat adalah memudahkan pantauan dari kantor pusat Intel di California. Biaya dan lokasi. Di sini kita bisa lihat lokasi ini sangat mempengaruhi biaya, di mana ini akan menentukan suatu penghasilan dan memiliki kekuatan untuk membuat atau bahkan menghancurkan strategi perusahaan. Bisa kita lihat ada 2 jenis biaya, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata, di mana biaya nyata bisa kita sebut tangible cost, di mana biaya ini bisa kita dapat hitung secara tepat atau biaya ini sudah pasti. Contohnya kayak biaya pelayanan umum, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku, hingga biaya pajak dan sebagainya yang sudah pasti bisa kita tahu nominalnya. Yang kedua adalah biaya tidak nyata atau kita sebut intangible costs, di mana hal ini tidak bisa kita hitung atau biayanya belum bisa kita prediksi. Kayak contohnya kualitas pendidikan, iklim, standar kehidupan, fasilitas transportasi umum, dan sikap masyarakat yang belum bisa kita prediksi, seperti itu. Dan dari lokasi perusahaan jasa, di mana perusahaan ini mempunyai berbeda dengan perusahaan lain, yaitu kalau perusahaan jasa ini dia bisa kita lihat dari sisi pengolahan produksinya. Adanya interaksi antara customer dengan perusahaan dan menghasilkan jasa, di mana harus antara perusahaan dengan customer itu harus saling berdekatan. Nah, faktor-faktor strateginya itu apa aja yang ada di industri, yaitu 1. Daya beli di wilayah yang dapat menarik customer. Yang kedua adalah kesukaan antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah. Yang ketiga adalah persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat adalah kualitas persaingan. Yang kelima adalah keunikan lokasi perusahaan dan persaingan. Yang keenam adalah kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis sekitar. Yang ketujuh adalah kebijaksanaan operasional perusahaan. Dan yang kedelapan adalah kualitas manajemen. Sebagai contoh, kita ingin mendirikan satu perusahaan, yaitu perusahaan penginapan kayak perhotelan atau kayak wisma atau sebagai atau apartemen. Jika kita mendirikan itu di perhutanan, maka tidak banyak orang yang dapat menjangkau
perusahaan kita itu, karena minimnya jumlah pengunjung di lokasi tersebut. Berbeda dengan kita mendirikan perusahaan di perkotaan, karena di perkotaan banyak penduduk yang membutuhkan tempat untuk penginapan. Kalau kita membahas perusahaan jasa, kita memiliki 4 metode untuk mengevaluasi di mana alternatif supaya lokasi tersebut dapat secara alternatif atau efisien, yaitu satu metode pemeringkatan faktor atau factor rating method, di mana metode ini mementingkan adanya objektivitas dalam proses untuk mengenali biaya-biaya yang sulit dievaluasi, yang sulit diprediksi. Yang kedua adalah analisis titik impas lokasi atau disebut location break-even analysis, di mana ini bicara soal biaya sampai volume produksi agar membuat perbandingan yang lebih ekonomis antara alternatif lokasi yang ada. Yang ketiga adalah metode pusat gravitasi atau disebut center of gravity method, di mana hal ini dia digunakan untuk menentukan lokasi yang paling baik dari suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Yang keempat adalah metode transformasi atau transformation model, di mana ini membicarakan untuk menetapkan pola pengiriman yang terbaik di titik pemasokan ke titik permintaan sehingga meminimkan biaya produksi dan biaya transportasi. Di sini ada langkah-langkah untuk menentukan metode tersebut, yaitu satu, tentukan dulu faktor yang akan dianalisis. Yang kedua adalah kita tentukan bobotnya masing-masing setiap faktor tersebut. Dari total bobot harus bisa mencapai 100%. Yang ketiga adalah lokasi-lokasi alternatif atau lokasi-lokasi yang gampang dijangkau seperti transformasi, sumber energi dan sebagainya. Dan kita bisa lihat yang keempat adalah nilai skor masing-masing lokasi berdasarkan faktor yang telah ditentukan. Misalnya harga tenaga kerja di lokasi A berapa dan di lokasi B berapa, seterusnya. Yang kelima adalah total bobot skor masing-masing lokasi alternatif harus digali supaya kita tahu nilai skor pada masing-masing lokasi yang paling alternatif. Yang keenam adalah membandingkan antara bobot skor dengan skor lainnya. Yang ketujuh adalah kita memilih nilai total lokasi yang paling besar. Sebagai contoh kasus, saya ingin taruh di sini ada faktornya itu dari tenaga kerja, rasio orang THD mobil. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Yang keempat struktur pajak atau biaya pajak. Yang kelima adalah biaya pendidikan dan kesehatan. Di sini ada bobotnya, yaitu tenaga kerja 0,25, untuk risiko THD mobil ada 0,05, dan untuk pendapatan per kapitanya adalah 0,10, untuk struktur pajak atau biaya pajak yaitu 0,39, dan untuk biaya pendidikan dan kesehatan adalah 0,21. Di sini ada skor ada antara lokasi A dan B, yaitu untuk lokasi A sendiri adalah 70 dan untuk lokasi B nya adalah 60 di bagian tenaga kerja. Dan untuk rasio mobil yaitu untuk lokasi A 50 dan untuk lokasi B 60. Per kapitanya itu untuk skor di lokasi A 85 dan untuk di lokasi B 80. Dan untuk struktur pajaknya skor A itu 75 dan untuk skor B yaitu 70. Dan untuk pendidikan serta kesehatan itu untuk skor A 60 dan untuk skor B yaitu 70. Di sini saya mentotali hanya untuk bobotnya itu 1,00. Nah, di sini ada tabel jawabannya. Di sini ada beberapa jenis faktor yang seperti tadi saya sebutin, dan bobotnya juga udah tadi saya sebutin, dan total bobotnya. Perbandingan skor dari ada lokasi A dan B. Nah, di sini untuk kita mencari skor tertimbang, yaitu kita bisa lihat dulu untuk lokasi A-nya kita ambil dari nilai bobot dikali lokasi A, maka hasilnya 17,5.
Dan untuk tenaga kerja ya, untuk rasio pendidikan per kapita, struktur pajak dan pendidikan kesehatan juga sama. Kita ambil dulu dari dari bagian bobot dulu, baru kita kali skor lokasi skor A-nya, maka hasilnya seperti di tabel di bawah ini. Lalu kita totalkan, yaitu 70,4. Dan untuk skor timbang B sama caranya juga seperti itu, yaitu kita pilih bobot dulu dikali lokasi B, yaitu hasilnya contohnya seperti tenaga kerja 0,25 dikali lokasi B yaitu 60, yaitu 15,0. Dan untuk rasio THD mobil, pendapatan per kapita, struktur pajak, pendidikan dan kesehatan juga sama seperti itu perhitungannya. Lalu saya langsung total di sini 68,0. Dan break even itu di sini analisisnya menekankan pada biaya-biaya yang dijadikan semua faktor yang bisa dirubah dan dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Masing-masing biaya ini akan diplot pada grafik yang sama untuk melihat hasil total biayanya dan akan dibandingkan dengan biaya-biaya lokasi lainnya. Saya mempunyai contoh, yaitu di sini ada sebuah perusahaan manufacturing sedang mempertimbangkan 3 lokasi untuk merancang pabriknya, yaitu pabrik A, B, C. Dimana untuk biaya tetapnya untuk A 3 juta, untuk B 4 juta, dan untuk C 6 juta. Dengan biaya variabel untuk A 300.000, untuk B 400.000, dan untuk C 600.000. Dengan harga jual 10 juta. Dan untuk kapasitasnya yaitu 1000 unit per tahun. Soalnya adalah dimana perusahaan tersebut sebaiknya mendirikan lokasi pabriknya. Baik, berdasarkan data di atas kita bisa kita selesaikan dengan rumus TC atau tempat Vx cost dikali TC sama dengan Vc plus V cost, atau bisa kita sebut fixed cost ditambah variable cost sama dengan hasilnya unit. Aku ada tabel di sini, kita bisa lihat dimana untuk lokasinya aku kasih tanda A, B, dan C. Dan untuk fixed cost-nya atau biaya per tahunnya yaitu 3 juta untuk lokasi A, dan untuk lokasi B 4 juta, untuk lokasi C 6 juta. Dan untuk fixed cost-nya sendiri atau variable cost-nya yaitu 300.000 untuk A, dan untuk B 400.000, dan untuk C 600.000. Maka kita akan menghitung biaya totalnya dengan rumus seperti yang tadi. TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost, dimana 3 juta untuk lokasi A 3 juta ditambah 300.000 dikali 1000 unit sama dengan 303 juta. Dan untuk lokasi B adalah 4 juta ditambah 400.000 dikali 1000 hasilnya 404 juta. Dan untuk lokasi C adalah 6 juta ditambah 600.000 dikali 1000 hasilnya 606.000. Jadi produksi yang diharapkan 1000 unit adalah lokasi A yang bisa kita rekomendasi, karena di sini biayanya paling kecil untuk kita mendirikan perusahaan tersebut. Setelah itu kita bikin analisis titik impas, dimana kita bisa lihat di sini titik impasnya itu untuk biaya terendah lokasi A dan biaya terendah lokasi B dan biaya terendah lokasi A, dimana di bawah ini adalah volume produksi atau per unit. Dan untuk di samping kiri ini atau bisa kita taruh yaitu biaya per tahun di dalam satuan rupiah. Dan di sini untuk titik pertama atau titik impasnya itu dia kisaran di 250.000 per 4.100.000. Dan untuk titik impas yang kedua adalah di titik 400.000 per unit di titik 305 juta rupiah. Baik, untuk metode pusat gravitasi, sebelumnya itu saya ingin menjelaskan metode pusat gravitasi digunakan untuk menentukan lokasi yang baik untuk menentukan titik distribusi yaitu tunggal dan melayani beberapa toko hingga ke daerah ataupun daerah.
Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar dengan jarak barang yang akan dikirim. Dia menaruh rumus yaitu dimana koordinat dikali pusat gravitasi atau disebut di x Q dibagi Q DI Q, yang dimana DIX ini adalah koordinasi X berlokasi di I, dan DIY adalah koordinasi Y dimana lokasi I. Dan untuk Q sendiri adalah jumlah barang yang akan dipindahkan ke suatu lokasi tersebut atau lokasi I. Baik, di sini ada contoh untuk metode gravitasi, yaitu perusahaan Taylor Lala mempunyai 4 toko yang akan menentukan lokasi gedung distributornya dengan data sebagai berikut. Di sini untuk per periodenya itu periode D yaitu 40 titik di X nya 40 dan DY nya 120, dan untuk unit E nya itu di X nya 70 dan DY nya 110, dan untuk lokasi F nya itu di lokasi F yaitu di titik koordinasi di X dan DY nya yaitu 110 dan 140, dan untuk lokasi G nya adalah di X titik koordinasi di X dan DY nya yaitu 50 dan 30, dimana jumlah barang yang akan dikirim untuk lokasi D 2000, untuk lokasi E 1000, dan untuk lokasi F 1500, dan untuk lokasi G yaitu 1800. Baik, di sini kita ingin mencari koordinasi X pusat gravitasi dengan rumus DI dikali XI dibagi XI, dimana di X nya kita kali jumlah barang yaitu ditambah lokasi E nya dikali jumlah barang, dan begitupun juga seterusnya. Maka dengan hasilnya yaitu untuk titik X nya sendiri, titik X pusat gravitasi yaitu 405.000 dibagi 6.300, itu jumlah permintaan barang yang akan dikirim dengan hasil 64,2. Dan untuk titik koordinasi ya pusat gravitasi dengan rumus yang sama yaitu 120 dikali 200, di mana kita bisa dapat dari DY nya dikali jumlah barang yang akan dikirim. Baik, dengan hasilnya yaitu 614 dibagi 6.300, itu hasil dari perhitungan dari titik koordinat dikali jumlah barang yang akan dikirim dengan hasil 97,4. Baik, selanjutnya di sini ada grafik diagram metode pusat gravitasi. Di sini kita bisa lihat titik gravitasinya dia adalah 64,2 dengan berbanding dengan 97,4, dimana untuk yang di bawah adalah edge wedge-nya, dan untuk titik tengahnya atau titik nolnya adalah disebut arbitrary origin, dan untuk yang di bagian atas adalah north south atau ke utara. Dan untuk F sendiri, titik F itu 110,140, untuk titik D yaitu 40,120, dan untuk titik E yaitu 70,110, dan untuk titik Q yaitu 50,30. Kita bisa dapat itu dari soal yang awal, soal dari tabel yang di atas yaitu titik koordinat yang pertama. Baik, demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.